Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Oke teman-teman, perkenalkan saya Alfia Oktaviani, NPM 183109090, mahasiswi semester 6 Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai sosiologi, yaitu tentang interaksi sosial. Oke teman-teman, sebelum kita memulai belajar, maka akan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, apakah itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena adanya interaksi sosial tidak akan adanya sebuah kelompok atau masyarakat. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari sebuah interaksi sosial agar kita bisa berinteraksi dengan baik. Oke teman-teman, di sini ada beberapa poin penting dalam interaksi sosial. Yang pertama, pengertian tentang interaksi sosial. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang terakhir tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Oke, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bisa kita ambil contoh sehari-hari, yaitu misalnya si Andi dengan si Angga yang sedang berbincang mengenai laporan penelitian tentang sosiologi. Nah, yang dimaksud dengan individu-individu yaitu antara si Andi dan si Angga. Dan contoh yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Ya, misalnya kita ambil seperti contoh guru. Oke, guru di sini diartikan sebagai sebuah individu dan siswanya itu merupakan sebuah kelompok. Dan yang terakhir merupakan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B. Nah, tim A dan tim B itu merupakan hubungan antara kelompok dengan kelompok saat pertandingan. Nah, teman-teman, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Apa saja itu ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, interaksi sosial harus terjadi minimal 2 orang. Yang kedua yaitu adanya simbol. Simbol itu biasanya tandai dengan bahasa. Bahasa itu bisa verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga yaitu adanya dimensi ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini biasanya meliputi kapan dan di mana terjadinya interaksi sosial. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan. Tujuan ini biasanya ada yang bersifat menyapa, ada yang bersifat lainnya. Oke teman-teman, itu tadi 4 ciri-ciri dari interaksi sosial. Oke teman-teman, poin selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu bentuk sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disasosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada sebuah kerjasama atau positif. Contohnya bisa kita ambil yaitu seperti gotong royong dan kerjasama. Sedangkan bentuk interaksi sosial disasosiatif merupakan bentuk kerjasama yang mengarah pada perpecahan. Contohnya yaitu interaksi sosial yang bersifat kontroversi atau kompetisi. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa saja nih faktornya? Baiklah, yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah simpati, yang keempat adalah empati, dan yang terakhir adalah sugesti. Apa sih itu imitasi? Imitasi merupakan meniru perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya cara berpakaiannya, cara berperilakunya, maupun cara berucapnya. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan sama dengan sebuah imitasi, namun lebih dalam dan menjadikan dirinya sama persis dengan apa yang akan ditirunya. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah perasaan belas kasih atau hormat atau menghargai orang lain dalam bentuk tindakan. Dan yang keempat adalah empati.
Empati merupakan situasi di mana seseorang merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah sugesti. Sugesti sendiri merupakan dorongan atau pengaruh yang diberikan orang lain dengan agar orang lain tersebut dapat mengikuti apa yang dia inginkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran video hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.